Pak Akmal. Pak Akmal suaranya. Ya, silakan dilanjut, host. Mohon maaf Pak Akmal, aduh agak lemot ini. Apa? Ayo, host. Backgroundnya agak lemot, nanti dicari lagi sambil nanti Ya. dengerin Ustadz. Ya, Baik. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ustadz Isnan Ansari, alhamdulillah bisa hadir secara virtual ya bersama dengan kita. Secara fisik jauh memang, tetapi hati kita dekat insyaallah Ustadz ya. Insyaallah semuanya sehat walafiat jamaah sekalian ya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit dan semuanya keluarganya juga itu juga semuanya sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini jemaah sekalian, ini adalah kajian online kita yang kedua. Kemarin kita kajian fikih, sekarang kita kajian hadis. Nah, hadis yang nanti akan dibahas adalah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Insyaallah nanti akan dipandu oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Isnan Ansari LCMA, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di Zoom ini bersama-sama dengan kita. Nanti kita langsung saja jamaah sekalian. Jadi nanti sepenuhnya waktu saya akan berikan kepada Ustadz Isnan, dan kemudian kalau ada jamaah yang Mohon maaf, suaranya putus-putus. Suaranya. Kepencet mute kali dia, Pak Akmal. Enggak, sinyalnya kurang bagus. Pak Marianto, sinyalnya mungkin kurang bagus. Pak Marianto, suaranya kurang jelas. Mungkin bisa langsung dimulai aja oleh Ustadz Isnan. Waktu dan tempatnya kita persilakan. Tafadhol Mas Kuro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba sunnatahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatuhus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepadanya pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa, waktu-waktu yang mustajabud doa, ya, waktu-waktu yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya bisa bermajelis ilmu walaupun secara virtual, tidak bertemu fisik, tapi mudah-mudahan majelis ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang tetap dibacakan atau disampaikan sholawat para malaikat Allah dengan istighfar mereka, dan juga majelis yang masih dinaungi dengan sayap-sayap Allah, sayap-sayap malaikat Allah, dan tentunya juga majelis yang senantiasa disebut-sebut nama-nama kita semua di tengah-tengah makhluk langitnya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah puasa pada hari ini, mudah-mudahan dengan kualitas yang terbaik, dengan kondisi yang juga baik, meskipun dalam kondisi yang cukup istimewa ya, karena kita pada bulan ini berRamadan dengan cara yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Ramadan kita dilakukan rata-rata di dalam rumah,
Tapi tentunya kita tetap berharap mudah-mudahan Ramadan kita ini kualitasnya tidak kalah dengan tahun sebelumnya dan akan menjadi terus lebih baik ya. Karena ada suatu kaidah dikatakan bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa yang namanya pahala ibadah itu kualitasnya kadang juga terkait dengan kesulitan yang dihadapi. Ya, dalam arti semakin sulit suatu ibadah itu dilakukan, kadang nilai pahalanya juga akan lebih tinggi daripada ibadah yang dilakukan secara normal. Dan juga mungkin saya perlu mengingatkan, dan ini praktek kita beribadah Ramadan dengan mengamalkan hadis-hadis tentang masalah niat yang sudah kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa niat ini cukup penting karena dengan niat kita akan bisa mendapatkan pahala ibadah yang tidak kita lakukan. Yaitu diantaranya fadilah-fadilah berjamaah di dalam masjid yang hari ini kita tidak bisa lakukan. Insya Allah dengan niat seperti hadis-hadis yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu akan tetap kita dapatkan pahala berjamaahnya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, Inna akwaman khalfana ma salakna wadiyan wala syi'aban illa wa hum ma'ana habasahumul udru. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada suatu kaum, ada sekelompok manusia yang mereka ini berada di belakang kita, tidak melakukan jihad, konteksnya dalam perang Tabuk. Tetapi mereka ini ikut mendapatkan pahala karena mereka dihalangi untuk tidak bisa berjihad sebab ada uzur syar'i yang mereka dapati. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara, kutiba lahu ajru misla ma ya'maluhu muqimun sahih." Kalau ada seorang hamba itu sakit atau melakukan perjalanan, insya Allah tetap mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan ibadah dalam kondisi sehat dan tidak melakukan perjalanan. Nah, jadi kita berharap Bapak sekalian dalam kondisi pandemik wabah hari ini yang membuat kita terpaksa tidak bisa mendatangi masjid, mudah-mudahan pahala berjamaah kita tidak berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk pahala bermajelis ilmu yang hari ini kita lakukan insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian atas hadis-hadis yang disusun oleh Imam Al-Hafidz Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di mana bab yang akan kita bahas ini bab yang baru. Bab yang baru. Semua pada pegang kitab ya? Atau perlu saya share bukunya di halaman, maksudnya di kamera? Boleh juga Ustaz. Tapi saya khawatir Nggak ngerti. Hurufnya kan huruf. Iya, kitabnya Ustaz kan beda. Udah lanjut aja. Lanjut aja ya. Hurufnya nanti kebalik ntar. Kebalik. Dan juga ini pernah beberapa majelis itu akhirnya mempengaruhi suara gitu ketika saya share. Jadi saya langsung aja ya. Bisa mengikuti di kitab yang dipegang masing-masing. Ya, langsung Ustaz. Baik, jadi bab kita ini bab keempat sekarang. Kita masuk bab yang keempat, yaitu babus sidqi. Ya, setelah bab ikhlas, kemudian bab taubah, lalu yang ketiga bab sabar. Nah, yang keempat ini adalah bab as-sidq. Ya, bab as-sidqu atau babus sidqi yang biasa diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia dengan bab kejujuran, atau yang lebih tepat sebenarnya adalah bab kebenaran, yaitu mengikuti kebenaran atau berada pada kebenaran atau bersikap jujur ya, mengikuti suatu kebenaran. Nah, ini babus sidqi. Nah, secara kuantitas ayat dan hadis ya yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya ini Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, beliau memasukkan dalam bab yang keempat ini 3 ayat dan 6 hadis. Ya, ada 3 ayat dan 6 hadis. Ya, walaupun sedikit sekali beliau memberikan semacam ta'liq ya atau komentar terhadap beberapa hadis yang disebutkan. Ada sih beberapa catatan beliau tapi tidak banyak. Makanya sebagai penjelasan saya akan mengambil tambahan referensi seperti biasa dari kitab Dalilul Falihin min Turuqi atau Lituruqi Riyadhus Shalihin karangan Imam Ibnu Adlan As-Siddiqi. Dan saya kira cukup penting ini Bapak sekalian. Saya akan bacakan terlebih dahulu penjelasan muqaddimah dari Imam Ibnu Adlan As-Siddiqi ya tentang makna as-sidqu, tentang makna kejujuran atau tentang makna kebenaran. Sebelum kita masuk kepada ayat dan hadis yang dikutip atau yang dinukil oleh Imam
An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu ya penjelasan Imam Ibnu Ala As-Siddiqi. Qala al-Allamah Ibnu Abi Syarif fi Hawashi Syarhil Aqaid. Nah, jadi Imam Ibnu Ala As-Siddiqi ini sebelum masuk kepada penjelasan hadis-hadis tentang As-Siddiqu dalam kitab Riyadhus Shalihin mengutip beberapa penjelasan tentang makna as-sidqu ya atau kejujuran atau kebenaran dalam beberapa kitab para ulama, misalnya kitab karangan Imam Kamaluddin Ibnu Abi Syarif yang juga punya gelar Syekhul Islam. Nah, ini Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i ya, di antaranya yang masyhur Imam Ibnu Abi Syarif. Nah, beliau menulis kitab judulnya Al-Faraid fi Halli Syarhil Aqaid. Ya, ini sebenarnya kitab akidah. Nah, di dalam kitabnya ini beliau menjelaskan bahwa as-sidqu ista'malahu sufiyah bima'na istiwa usirri wal alaniyah wal zahir wal batin. Jadi makna as-sidqu itu atau makna kebenaran dan kejujuran itu adalah ketika seorang manusia bisa menyamakan apa yang ada dalam kondisi rahasianya dan apa yang ada dalam kondisi terang-terangannya. Ya, jadi dia melakukan amalnya itu, melakukan ibadah kepada Allah ataupun muamalah kepada sesama manusia sesuai dengan syariat Islam, ini seimbang antara ketika dia melakukannya saat sendirian atau saat terang-terangan. Nah, ini kan kadang yang sulit bagi kita ya, Bu sekalian. Sulit dalam arti bisa jadi dorongan jiwa kita ini mungkin akan terus baik ketika bersama banyak manusia. Tapi ketika kita sendirian, nah ini bisa jadi kemudian kita jatuh kepada penyakit orang-orang munafik yang beribadahnya itu dalam kondisi bermalas-malasan ketika sendirian. Tapi ketika bersama dengan orang lain ya bisa jadi dia bersemangat seperti disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi orang-orang yang disebut dengan as-shadiqun, orang-orang yang disebut dengan orang yang jujur di dalam beragamanya, ini dia seimbang. Ya, kualitasnya saat ibadah secara terang-terangan itu sama dengan kualitasnya ketika ia beribadah secara sendiri-sendiri. Nah, ini yang disebut Imam Ibnu Abi Syarif sebagai makna as-sidqu ya. Dan beliau mengatakan juga bi alla tukadzibu ya, au bi alla tukadziba ahwalul 'abdi a'malahu wala a'malu ahwalahu. Yang mana seorang hamba itu tidak mendustakan kondisi sendiriannya dengan kondisi terang-terangannya atau sebaliknya. Tidak mendustakan itu maknanya ya dia tidak menampakkan kesolehannya bukan hanya saat terang-terangan saja ya, tetapi juga kesendiriannya tidak mendustakan kesolehannya saat terang-terangan. Nah, ini jadi sekali lagi mana as-sidqu di sini adalah kalau secara definisinya kalangan tasawuf, para ulama yang fokus dalam urusan hati, dalam urusan jiwa, tazkiyatun nafs, dalam urusan batin, mendefinisikan as-sidqu itu adalah samanya kualitas kesolehan seseorang dalam kondisi sendirian atau dalam kondisi terang-terangan. Nah, tetapi yang uniknya adalah waja'alul ikhlas laziman a'am. Nah, uniknya adalah sifat ikhlas, ya, sifat ikhlas itu malah menjadi sifat yang akan senantiasa bersama dengan sifat siddiq, sifat orang yang jujur. Artinya, beliau mengatakan kullu shadiqin mukhlis wa laysa kullu mukhlisin shadiqan. Setiap orang yang shadiq pasti mukhlis, tapi tidak setiap orang yang mukhlis itu shadiq. Ya. Ini perbedaan antara ikhlas dengan as-sidq. Jadi setiap orang yang jujur itu pasti ikhlas. Tapi tidak setiap orang yang ikhlas itu bisa dia melakukan amalnya dengan kejujuran. Nah, dalam arti begini, ini juga bisa kita kaitkan makna sidq ini dengan arti mengikuti kebenaran. Ya, maknanya adalah setiap orang yang dia menjalankan syariat Islam dengan benar, kemungkinan dia akan ikhlas juga atau sifat ikhlasnya akan mengiringinya. Tapi tidak sedikit orang yang ikhlas dalam beribadah tapi tidak benar di dalam mengamalkannya. Makanya kan di antara syarat sahnya ibadah itu kalau dalam ilmu akidah kan ada dua. Pertama adalah ikhlas, dan yang kedua mutaba'atur rasul, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Jadi mengikuti jalan Rasulullah itu artinya mengikuti kebenaran yang memang digariskan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ini juga cukup penting ya untuk kita ketahui bahwa setiap orang yang jujur itu ikhlas. Tapi tidak setiap orang ikhlas itu jujur. Kata Imam Ibnu Abi Syarif dalam kitabnya Al-Faraid fi Halli Syarhil Aqaid. Nah, ini definisi as-sidq
Nah, definisi sedeki yang lain ya, definisi as-sidqu atau kejujuran yang lain yang dinukil oleh Imam Ibnu Allan As-Siddiqi diambil dari kitab Syarah Risalah lil Kusyairi ya. Jadi di dalam kitab atau dalam ilmu tasawuf itu Bapak sekalian ada kitab yang sangat masyhur sekali dan dipelajari oleh para pendaku kajian tasawuf namanya Risalah Kusyairiyah ya. Tapi yang beliau kutip ini bukan Risalah Kusyairiyahnya, yang beliau kutip ini adalah syarahnya, penjelasannya yang dikarang oleh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala. Nah, beliau menukil suatu kisah ya, yaitu pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Al-Mutasawwifin ya, imamnya para ahli tasawuf yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Jadi su'ila Al-Junaid ayyuhuma ahuma wahidun am bainahuma farqun. Jadi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah taala ditanya oleh seseorang, apakah as-sidqu wal ikhlas, apakah sifat sidik dan ikhlas itu sesuatu yang sama atau dia dua hal yang berbeda? Ya, jadi kembali kepada yang tadi kita katakan, setiap sodik adalah mukhlis, tapi tidak setiap mukhlis adalah sodik. Ini kan berarti berbeda. Atau sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang sama. Nah itu. Maka kemudian Imam Al-Junaid Al-Baghdadi memberikan jawaban, faqala bainahuma farqun. Antara ikhlas dan as-sidq, antara ikhlas dan kejujuran itu dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana bentuknya? As-sidqu aslun wal ikhlasu far'un. Jadi sidq itu, kejujuran itu asalnya, pondasi sifat atau pondasi sifat yang ada pada diri seorang yang shadiq. Tapi ikhlas itu buah dari sifat shadiq. Jadi kembali kepada definisi kepada perbedaannya tadi, setiap orang shadiq adalah ikhlas, tapi setiap yang ikhlas tidak selalu shadiq. Karena sifat ikhlas itu buah dari sifat sidik ya. Jadi as-sidqu aslun wal ikhlasu far'un kata beliau. Jadi sidik itu adalah asal, pondasi, sedangkan ikhlas itu adalah far'un, cabang atau buah dari sifat sidik ya. Wasidqu aslu kulli syai'. Bahkan yang namanya sidik itu adalah asal dari setiap kebaikan. Ya, sidik itu asal dari setiap kebaikan. Wal ikhlasu la yakunu illa ba'da dukhuli fil a'mal wal a'malu la takunu maqbulatun illa bihima. Dan yang namanya ikhlas tidak akan muncul pada diri seseorang sebelum dia beramal. Ya, yang ikhlas itu dan amal tersebut tidak akan diterima kecuali dengan atas dasar keikhlasan. Jadi urutannya begini, Bapak sekalian, urutannya begini. Sidik dulu, baru beramal, baru ikhlas, baru diterima. Gitu. Nah, makanya yang namanya sidik, tadi kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah asal dan cabangnya adalah ikhlas. Artinya, kita ini bagi seorang muslim, ketika beribadah kepada Allah, harus sidik dulu, harus benar dulu, harus jujur dulu, harus sesuai dengan ajaran Rasulullah dulu, baru kita bicara ikhlas. Ya, tapi bagaimana bisa kita ikhlas atau bagaimana kita bisa membuahkan keikhlasan kepada Allah kalau ibadah kita sendiri tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hal yang paling penting biasanya Bapak sekalian, ini menjadi salah satu di antara ilmu syariah yang wajib hukumnya secara fardu ain, ya. Bahwa ketika seseorang itu mengamalkan suatu perbuatan, dia harus tahu dulu ilmu terkait dengan hukum halal haramnya. Karena itu menjadi sebab amalnya akan diterima sebelum dia bicara keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi para ulama itu mengatakan bahwa al-ilmu qabla al-amal, ilmu itu menjadi fondasi benarnya amal. Ya, dan juga dikatakan misalnya seperti Imam Ibnu Abdin Al-Hanafi, beliau mengatakan suatu pernyataan dalam kitab Hasyiahnya sangat kurang lebih begini beliau mengatakan ya. Barang siapa yang ingin melakukan sesuatu, maka dia wajib mengetahui ilmu akan sesuatu tersebut. Ya, sebelum dia mengamalkannya. Dan dalam rangka apa? Agar dia tidak jatuh kepada kesalahan dan keharaman atau kekeliruan, lalu hingga jatuh kepada suatu perbuatan yang haram. Makanya kalau kita misalnya ya bicara dalam konteks fikih, ya sebelum kita berpuasa, ya tentunya kita harus tahu dulu hukum bagaimana agar puasa kita sah, dari rukunnya, dari syaratnya, dan seterusnya. Begitu juga ketika kita mau sholat, begitu juga ketika kita mau berangkat haji, dan seterusnya. Jadi sebelum bicara ikhlas, benarkan dulu ilmu kita. Nah, baru kemudian dalam proses amalnya baru kita tumbuhkan atau bersama dengan amal tersebut kita tumbuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna as-sidqu secara umum yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Siddiqi dengan mengutip beberapa
penjelasan para ulama tadi. Baik, nah sekarang baru beliau masuk kepada penjelasan 3 ayat Al-Quran ya yang menjadi dasar sifat atau akhlak ya atau riyadhah kita agar melatih diri menjadi seorang yang memiliki sifat as-sidq ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, ini Imam Ibnu Al-Siddiqin memberikan tafsir bahwa yang dimaksud dengan takwa di sini adalah bitarki ma'asihi. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan meninggalkan maksiat kepadanya. Ya, meninggalkan setiap maksiat kepadanya, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur dalam beragamanya. Nah, ini ayat ini ada 2 faedah yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berjamaah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dalam meninggalkan maksiat kepada Allah atau dalam mengamalkan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya kan wa kunu, ya. Jadilah bersama dengan orang-orang yang benar dalam beragama, yang jujur dalam beragama. Itu ada isyarat agar kita kemudian berjamaah. Ya, karena mau nggak mau Bapak sekalian, dalam suatu hadis kan Nabi juga mengatakan bahwa seseorang itu akan mudah digoda setan ketika sendirian. Ketika dia berdua, maka setan agak sedikit menjauh, dan ketika dia bertiga, semakin jauh dan semakin jauh. Nah, makanya kemudian berjamaah ini juga hal yang penting dalam kita beribadah. Tapi sekarang memang ini ada tantangan bagi kita. Kita hari ini tidak bisa berjamaah. Nah, lantas bagaimana cara berjamaah dalam arti yang lain? Ya, kita jadikan keluarga kita sebagai jamaah yang kuat minimal. Agar kemudian kita bisa saling mengingatkan satu sama lain di antara keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah cepat mengangkat wabah ini hingga kita kembali bisa beribadah secara berjamaah sebagaimana sedia kala insyaallah. Nah, jadi yang pertama faedahnya ini. Dan yang kedua, berjamaahnya juga jangan sembarangan. Berjamaahnya itu jangan jangan kemudian memilih jamaah yang keliru, karena Allah perintahkan ma'as shadiqin, yaitu bersama dengan orang yang jujur, bersama dengan orang-orang yang benar di dalam beragama. Karena mau nggak mau, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bertemannya seseorang itu memiliki pengaruh terhadap agama seseorang. Al-khalilu ma'adini khalilihi. Seseorang akan menjadi teman atau beragama sesuai dengan agama temannya. Dan dalam suatu perumpamaan Nabi mengatakan seorang yang berteman dengan orang soleh itu seperti seseorang yang berteman dengan penjual minyak mis, ya, minyak kasturi atau minyak wangi, yang kalaupun dia tidak bisa membelinya atau tidak bisa memilikinya, minimal dia mendapatkan wangi harum yang membuat dia tenang bersama dengannya. Tapi orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang ahli maksiat, maka dia seperti seakan berteman dengan seorang yang bekerja sebagai tukang penempa besi, yang kalau dia pun tidak terbakar, paling tidak terkena asap dan bau dari besi atau tempat besi tersebut. Nah, jadi ini 2 faedah ya dari ayat ini yang bisa kita ambil. Wa kunu ma'as shadiqin, yaitu berjamaah, dan yang kedua jamaahnya bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Al-Ahzab ayat 35, was-shadiqina was-shadiqat. Nah, ini di antara orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat yang banyak, dalam ayat yang cukup panjang, yaitu Allah memuji orang-orang yang mendapatkan anugerah ya, termasuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan dalam konteks ayat ini, as-shadiqina was-shadiqat. Itu orang-orang yang jujur di dalam imannya, yang dia berimannya itu bukan lifting saja, yang imannya itu bukan seperti orang munafik, tapi imannya adalah batinan wa zahirah. Ya, disebutkan waqila fil qauli wal amal, yaitu yang dia kejujuran dalam berimannya itu dalam perbuatan fisik ataupun dalam perbuatan lisan. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ayat ketiga dalam surah Muhammad, falau shadaqullaha lakana khairal lahum. Nah, ini salah satu di antara fadilah dari sifat as-sidq. Ya, kalau mereka kemudian jujur kepada Allah, artinya keimanan mereka itu betul-betul atas dasar tasdik, keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairal lahum. Maka itu adalah hal yang baik bagi mereka, dalam arti Allah tidak akan menyia-nyiakan sifat sidik atau kejujuran beragama yang ada pada mereka tersebut. Nah, maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita berharap ya, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beragamanya ini jujur, orang-orang yang beragamanya ini benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak jatuh kepada sifat orang-orang munafik,
tidak jatuh kepada sifat orang-orang yang beramalnya hanya untuk mencari dunia, tidak jatuh kepada sifat orang-orang yang beramal hanya untuk mencari pujian dari sesama makhluk, tapi betul-betul kita jujur kepada Allah SWT dan hingga bisa melahirkan sifat ikhlas hingga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak hendaknya kita bersama dengan orang-orang ma'as shadiqin, orang-orang yang senantiasa jujur di dalam beragamanya. Baik, Bapak Ibu dan Allah SWT, kita akan masuk kepada hadis-hadis yang diikuti oleh Imam Nawawi. Tapi sebelumnya saya mau tanya, sampai berapa menit ini? Biar nanti ada mungkin sesi tanya jawab atau diskusi. Masih ada sekitar 20 menit, Ustaz. Nah, oke. Karena hadisnya lumayan banyak nih ya, ada 6 hadis. Ya. Kita 20 menit ya. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama ya. Hadis tentang masalah as-sidq. Ya. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "Fal awwal an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nah, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud, ya, ibn Ghafir al-Huzali. Abdullah ibn Mas'ud, salah satu di antara 4 fuqaha yang salah satu di antara 3 fuqaha yang memiliki madrasah fikih pada masanya di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya. Karena pada masa sahabat itu ada 3 madrasah besar di dalam ilmu fikih. Madrasah Mekah, madrasah Madinah, dan madrasah Kufah. Ya. Kalau di Madinah, imamnya adalah Abdullah ibn Umar. Kalau di Mekah, imamnya Abdullah bin Mas'ud. Dan kalau di Kufah atau di Irak, imamnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Nah ini tokoh besar di kalangan sahabat, khususnya dalam masalah ilmu syariah atau ilmu fikih. Ya. Nah beliau meriwayatkan anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi yang bersabda, qala Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya as-sidqu, kebenaran atau kejujuran, itu akan yahdi, ya, akan mengarahkan, akan membawa seseorang ilal birri, menuju kepada al-birru. Ya. Apa itu amanah al-bir? Ya. Jadi secara sederhana, birrun itu sinonim dari amalun soleh. Ya, Bapak sekalian, jadi al-bir, ya, maka kita sering mendengar istilah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Sebenarnya bir itu maknanya lebih umum, ya, bukan hanya maknanya berbakti, tapi setiap amal soleh itu adalah bir, ya, al-bir. Tapi bukan bir Homer ya, bukan bir minuman keras. Makanya hati-hati kalau ngasih nama masjid, Masjid Al-Bir. Nah itu nanti jangan salah paham, orang kasih tanda kurung, maknanya amal soleh gitu ya. Nah itu Al-Bir ya. Jadi makanya saya pernah dapat cerita Pak, kalau nggak salah dulu dosen saya Ustadz Musli Abdul Karim gitu ya. Beliau mencak-mencak ketika tahu ada di suatu perusahaan bir yang memproduksi minuman keras, itu dibangun masjid di situ, namanya Masjid Al-Bir. Nah, jadi ini namanya sih maknanya benar gitu ya, tapi tempatnya salah ini. Kenapa di tempat yang seperti ini nama masjidnya gitu. Jadi konotasinya akhirnya jadi bermasalah bagi masyarakat awam gitu ya. Jadi kata bir itu artinya adalah amal soleh. Dan orang yang melakukan amal soleh diambil dari kata bir ini disebut dengan barun. Jamaknya adalah al-abrar. Ya, jamaknya al-abrar. Jadi barun itu satu orang yang berbuat bir, jamaknya adalah al-abrar. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang kepada bir atau amal-amal soleh. Ya, dalam definisi yang lain, al-bir itu maknanya ismun jami' lil khairi kullih. Ya, dalam definisi yang lain, bir itu maknanya adalah setiap hal untuk menyebutkan kebaikan. Itu namanya bir. Ya. Jadi setiap amal soleh, setiap kebaikan yang dilakukan manusia, itu namanya adalah al-bir. Apakah kebaikan itu wujudnya adalah berupa iman, ya iman kepada Allah, atau wujudnya adalah terkait dengan ibadah ghairu mahdhah kepada sama manusia. Makanya di dalam Al-Qur'an kan Allah menyebutkan di antara bir itu banyak ya, tapi dua dimensi ya. Banyak bentuk bir tapi 2 dimensi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pertama adalah terkait dengan Allah dan yang kedua terkait dengan manusia. Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir.
dan seterusnya. Kemudian disebutkan juga, Allah menyebutkan di antara bir itu adalah memberikan sesuatu kepada sesama manusia. Nah, jadi bir itu sebenarnya secara umum adalah amal soleh yang melingkupi dua dimensi. Pertama adalah kepada Allah, seperti iman, ikhlas, ridho dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan sesama manusia seperti kita saling memberikan bantuan, saling berbagi, termasuk amal-amal ibadah kita yang terkait dengan harta. Itu semua adalah albir. Jadi makna amal soleh, bir, kemudian khair, itu sebenarnya istilah-istilah yang sinonim ya maknanya sebenarnya. Tapi sederhananya begini, Bu sekalian, mungkin saya sedikit akan memperluas juga. Yang namanya amal soleh itu apa sih? Gitu ya. Apakah suatu amal itu disebut amal soleh kalau harus ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah misalnya? Tapi bagaimana kalau misalnya suatu amal soleh ini kita atau suatu perbuatan ya kita tidak tahu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi itu menurut kebanyakan manusia adalah kebaikan. Apa itu juga termasuk amal soleh atau disebut dengan bir? Dan yang kedua, apakah suatu kebaikan itu akan memiliki nilai pahala dengan syarat bukan hanya iman saja, tapi juga kita tahu landasan syariatnya. Ya, nah ini juga pertanyaan-pertanyaan yang kadang mungkin bisa muncul di tengah masyarakat awam yang tidak terlalu banyak mendalami atau tidak terlalu banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran hadis Nabi SAW. Misalnya begini sekalian. Ya, yang namanya memuliakan tamu, yang namanya memuliakan tetangga, itu kan pasti umumnya manusia dengan urfnya, dengan tradisi, bahkan dengan fitrahnya menganggap itu adalah kebaikan. Menganggap itu adalah sesuatu yang memang mendatangkan kebaikan. Tidak ada orang mengatakan memuliakan tamu itu adalah perbuatan buruk, itu nggak ada. Gitu ya. Itu semua sudah menjadi aksiomatis lah bagi manusia. Tapi kalau ada orang misalnya memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, dan nggak tahu dalil Al-Quran dan hadisnya, kira-kira dapat pahala nggak? Gitu. Kira-kira dapat pahala nggak, Pak? Misalnya kalau ada orang memuliakan tamunya atau dasar fitrahnya, atau dasar nalurinya, dia nggak tahu ada ayat Al-Quran, dia nggak tahu ada hadis Nabi yang menjadi dalil bahwa memuliakan tamu itu adalah kebaikan dan amal soleh. Nah, kira-kira dapat pahala atau tidak? Gitu. Nah, maka jawabannya adalah dia tetap mendapatkan pahalanya. Sekalipun ya dia tidak mengetahui landasan dalilnya. Tapi dengan syarat harus melakukannya atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu kebaikan dinilai pahala atas dasar iman. Nah, kenapa dia ikut mendapatkan pahala padahal nggak tahu dalilnya atau tidak tahu landasan syariatnya? Karena yang namanya amal soleh itu, dan ini mungkin seringkali saya ulangi, ya, yang namanya amal soleh itu, kata Syekh Zuhaili dalam tafsirnya, adalah setiap kebaikan yang diakui oleh salah satu dari 4 hal. Yang mana keempat hal ini tidak saling berbenturan ketika menilainya sebagai suatu kebaikan. Apa 4 hal ini? Yang pertama adalah setiap hal yang dinilai baik oleh fitrah. 1. Yang kedua, setiap hal yang dinilai baik oleh akal sehat. Yang ketiga, setiap hal yang dinilai baik oleh urfun, ya, oleh tradisi yang sahih, ya, tradisi yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang keempat, setiap kebaikan yang tentunya dilandasi kepada syariat. Maka seorang muslim ketika melakukan kebaikan, ya, ketika landasannya adalah salah satu dari 4 hal ini, itu termasuk amal soleh. Meskipun bisa jadi dia tidak tahu dasar syariatnya apa, ya bisa jadi ketika ditanya apa dalilnya, dia nggak hafal dalilnya, maka itu termasuk amal soleh. Tapi dengan catatan, ya, yang namanya amal soleh ini tidak berbenturan antara 4 sumber ini tadi. Nah, jadi yang dimaksud dengan albir di sini, yahdi ilal bir, kejujuran di dalam beragama itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang akan melahirkan amal-amal soleh. Ini mencakup setiap amal soleh. Dan biasanya orang yang senantiasa menjaga kejujuran, pasti dia akan melahirkan amal-amal baru yang itu merupakan amal-amal soleh. Nah, maka konsekuensinya di akhirat apa? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan setiap perbuatan yang baik akan membawa seseorang menuju surga. Tentu dengan catatan ya Bu sekalian, yang dimaksud dengan membawa menuju surga ini adalah wasilah, ya, bukan sesuatu yang mesti seseorang itu dengan amal solehnya akan menuju surga. Karena ini sifatnya adalah hanya dalam konteks wasilah. Sebab yang namanya surga itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya surga itu adalah ketetapan Allah, dengan rahmatnya Allah memasukkan manusia ke dalam surga. Tetapi tentunya surga yang akan didapatkan oleh seorang manusia tentu tidak serta-merta begitu saja dia dapati. Haruslah dia melakukan hal-hal yang menjadi wasilah untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya Imam Ibnu Alan mengatakan yang dimaksud bahwa kebaikan itu menuju surga bukan dia sebagai sebab orang itu masuk surga,
tapi dia sebagai wasilah untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sebab surga itu syarat orang masuk surga cuma satu sebenarnya, yaitu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita berharap Bapak sekalian, ya di antara bir yang kita lakukan hari ini yang pahalanya adalah surga, yang merupakan hasil dari kita mendapatkan rahmat Allah adalah puasa itu sendiri. Ya, karena Nabi kan mengatakan man shoma ramadhana imanan, dasarnya iman dulu. Orang berpuasa dasarnya iman. Wahtisaban, lalu dia berharap pahala dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah, yang dengan itu dia mendapatkan rahmatnya, barulah dia berhak menjadi ahli surga Allah. Dan secara khusus bagi orang yang berpuasa mendapatkan baban fil jannah yuqalu ar-rayyan, yaitu pintu di surga yang bernama ar-rayyan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahkan dengan surga tersebut, insyaallah. Nah, kemudian lawannya disebutkan ya. Sebelum masuk di lawannya, maaf. Kemudian Rasulullah mengatakan wa innar rajula la ya'malu hatta wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang itu ketika dia senantiasa menjaga kejujuran di dalam beragamanya ataupun di dalam setiap aktivitasnya terkait dengan hubungannya dengan Allah ataupun dengan hubungannya sama manusia, maka kemudian Allah tetapkan bagi dirinya dia memiliki sifat as-siddiq. Jadi yang namanya siddiq itu, kata Imam Ibnu Al-Siddiqi adalah man yatakarrar minhu sidqu hatta yasiru sajiyatan lahu wa khuluqan. Jadi orang siddiq itu disebut siddiq adalah ketika seseorang senantiasa menjaga kejujuran di dalam amal-amalnya. Hingga akhirnya kejujuran itu menjadi sajiyah, menjadi akhlak, menjadi tabiat yang ada dalam dirinya. Nah, ini mengisyaratkan Bapak sekalian bahwa yang namanya kejujuran itu bukanlah sifat yang bersifat given, bukan sesuatu yang mauhib ya, bukan sesuatu pemberian yang sudah Allah berikan dari sejak kita lahir, tidak. Tetapi yang namanya as-sidq itu adalah sifat yang harus ya dilatih di dalam diri kita. Yang harus kita kemudian melatih dalam setiap amal kita hingga menjadi tabiat atau menjadi karakter atau menjadi akhlak bagi diri kita ketika kita mendawamkan, ketika kita konsisten istiqomah di dalam menjaga kejujuran ini. Nah, jadi ini juga menjelaskan kepada kita, karena saya pernah sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, sifat itu kan ada dua ya. Ada sifat yang memang merupakan sesuatu yang Allah sudah berikan kepada manusia, semua manusia memilikinya. Nah, misalnya seperti berkeluh kesah walaupun sifatnya negatif ya kan. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan dalam kondisi senantiasa berkeluh kesah. Itu sifat yang sudah Allah berikan kepada manusia. Tapi ada juga sifat yang memang harus dilatih. Sifat yang harus ada riyadhah, sifat yang harus ada pembiasaan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan sifat kasbiyah ya, sifat yang kita dapatkan melalui kasab, melalui usaha. Nah, di antaranya adalah sifat as-sidq ya, senantiasa melakukan kejujuran. Nah, sebaliknya Rasulullah juga menyebutkan lawan dari sifat ini, wa innal kadziba yahdi ilal fujur. Nah, sedangkan lawan dari sidq, lawan dari kejujuran adalah dusta, yaitu seseorang yang mendustakan atau melakukan kedustaan. Apakah makna kedustaan di sini adalah dia berimannya tidak secara jujur kepada Allah, atau dia dusta ya, senantiasa berbohong kepada orang lain? Maka yahdi ilal fujur, akan mendatangkan atau akan membawa seseorang kepada al-fujur. Nah, kebalikan dari al-bir adalah al-fujur. Kalau al-bir itu setiap amal kebaikan, maka yang namanya al-fujur ini adalah setiap amalan yang buruk ya. Dari kata fajara. Ya, fujur ini sifatnya, fujur sifatnya. Sedangkan orangnya disebut fajir. Ya, orangnya disebut fajir. Jadi perbuatannya fujur, orangnya disebut fajir. Nah, kenapa kok perbuatan maksiat ini disebut fujur? Apa hubungannya dengan kata fajar? Nah, ini juga kadang ada kaitannya dengan beberapa istilah fajar. Fajar ini kan waktu fajar, waktu yang biasanya masih gelap di ufuk malam atau di ujung malam yang kadang tidak jelas ya sesuatu itu seperti apa. Nah, hubungannya adalah begini, karena fajar itu atau sesuatu yang buruk itu adalah sifat yang memang tidak bisa membuat seseorang membedakan mana kebaikan mana keburukan. Ya, jadi seseorang itu ketika dia disebut fajar ya atau disebut fujur itu pada awalnya memiliki sifat untuk dia tidak bisa membedakan itu baik atau buruk, maka biasanya akan mudah jatuh kepada keburukan. Nah, maka ini juga sekali lagi menunjukkan akan arti pentingnya suatu ilmu. Ya. Nah, tapi jamaah bukan Allah SWT, hati-hati juga kita memberikan nama anak.
ya. Nah, karena jangan sampai kita mengambil kata fajar tapi dengan istiqoq atau dengan derivasi yang keliru ya. Ya kan banyak juga kita temukan ada orang punya nama Fajar gitu ya. Nah, ini Fajar bagus nggak masalah nama Fajar itu. Tapi yang keliru adalah kalau dipanjangkan jadi Fajir misalnya gitu ya. Nah, ini bahaya ya. Karena Fajir itu artinya adalah orang yang berbuat fujur atau maksiat. Kemudian Rasul mengatakan wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya kemaksiatan itu akan menyebabkan seseorang akan mendapatkan azab Allah berupa api neraka. Nah, ini juga sama seperti penjelasan dari makna albir tadi yang mendapatkan surga. Lalu wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan ketika seseorang kemudian membiasakan diri untuk berbuat dusta, maka dusta itu akan terus melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang baru. Ya, sebagaimana orang senantiasa kalau berbohong pasti akan menciptakan kebohongan yang baru dan terus-menerus begitu dilakukan hingga akhirnya dia distempel oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang kadzdzab. Jadi orang yang senantiasa menjaga kejujurannya disebut dengan siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat Nabi Abu Bakar memiliki sifat namanya As-Siddiq karena beliau termasuk orang yang membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang yang senantiasa berdusta dan dusta terbesar yang pernah ada di tengah umat manusia adalah ketika seseorang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, seperti dustanya Firaun, atau dustanya seseorang yang mengklaim dirinya sebagai seorang nabi, seperti dustanya orang yang pernah hidup pada masa Rasulullah yang bernama Musailamah. Maka kemudian Musailamah ini di akhir namanya masyhur sampai hari ini didengarkan oleh umat Islam ya. Banyak umat Islam yang sering mendengar namanya akan senantiasa memberikan label kepada orang ini dengan nama Al-Kadzdzab, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, jadi orang yang senantiasa jujur disebut as-siddiq, orang yang senantiasa berdusta disebut dengan Al-Kadzdzab. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi dengan kita bisa mengetahui mana sifat yang baik dan buruk di tengah dua sifat ini Allah memberikan kepada kita hidayah untuk wa hadainahun najdain, untuk bisa memilih sifat yang terbaik antara dua sifat yang dikasep yang akan terus bisa dilakukan oleh manusia dan manusia diberikan pilihan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Apakah memilih kefajiran hingga diantaranya adalah dia menjadi orang yang kadzdzab atau sebaliknya memilih ketakwaan hingga disebut sebagai orang yang as-siddiq. Ya. Baik, ini sebagai kata Imam Ibnu Alan sebenarnya sebagai muqaddimah yang menjelaskan tentang fadilah dari sidik itu sendiri, sekaligus bahwa sidik ini merupakan wasilah untuk ujung dan akhirnya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau memasukkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang contoh-contoh dari sifat sidik. Di antara sifat sidik itu beliau sebutkan beberapa contoh hadisnya. Baik. Kemudian hadis yang kedua, masih ada waktunya? Ustaz, sudah 17.20 Ustaz. Mungkin satu hadis saja Ustaz. Baik. Satu hadis saja ya. Ini sebenarnya singkat saja termasuk fadilah juga. Jadi jadi dua hadis ini sebenarnya bagian dari fadilah yang diawali oleh Imam Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna sidik ya. Fadilah yang kedua dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa, dan ini sebenarnya bukan hanya Imam Tirmizi yang meriwayatkan ya, tapi dinilai sahih dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib ya, dari cucu Rasulullah yang bernama Al-Hasan ibn Ali yang punya kunyah Abu Muhammad ya. Nah, di mana beliau ini berkata hafidtu min Rasulillah, aku menghafal dari Rasulullah SAW ya suatu ungkapan, da ma yaribuka ila ma la yaribuka ya, jauhilah, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu ya. Kemudian beliau mengatakan di antara fadilah as-sidq fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadzibu ribatun. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan di dalam diri. Sedangkan dusta itu akan mendatangkan keraguan dan gejolak di dalam diri seorang manusia. Dan ini sesuatu yang masyhur, sesuatu yang sudah dimaklumi oleh manusia ya Ibu sekalian. Kalau orang itu jujur, insya Allah tenang dalam hidupnya. Ya seperti kisah yang pernah kita bahas ya, kisah Ka'ab bin Malik ketika beliau jujur di dalam menyampaikan kekeliruannya ketika tidak ikut perang Tabuk. Tetapi kalau ada orang yang berdusta, pasti dusta ini membuat dia tidak tenang. Dusta itu akan membuat dia goncang, dusta itu akan membuat dia hidupnya dalam kondisi dihantui terus dengan kebohongan-kebohongan yang akan dia ciptakan. Nah, makanya ini juga memberikan kepada kita informasi akan fadilah dari kejujuran meskipun itu pahit rasanya.
Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah untuk bisa menjaga kejujuran ini, beragama secara benar sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dan juga tentunya dalam beragama ini kita jangan main-main, tapi atas dasar betul-betul niatan untuk mengabdi kepada Allah dengan jujur dan benar, dan kita berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang disifati dengan ma'as shodiqin dan menjadi orang yang siddiq di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan di sini pembahasan hadisnya, hadis yang pertama dan yang kedua, sekaligus 3 ayat tadi. Insyaallah nanti jika ada kesempatan akan kita lanjutkan lagi, dan mudah-mudahan Allah secepatnya mengangkat wabah ini hingga kita bisa bermajelis ilmu seperti biasa dan bisa berjamaah kembali untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan lainnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kayaknya di chat sudah mulai ada beberapa pertanyaan. Betul Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Beberapa dari jamaah, dari Pak Dedi Romansyah. Tanya Ustadz, sidku jujur beragama sepertinya memiliki level yang tinggi. Apakah bisa dikatakan as-sidqu itu identik dengan derajat takwa? Oke, baik. Apakah as-sidqu itu identik dengan derajat takwa? Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa. Sebenarnya begini loh sekalian. Bisa dikatakan kurang lebih perbedaannya begini ya. Sidik itu adalah derajat ketakwaan yang paling tinggi. Artinya ada derajat takwa yang rendah gitu ya. Karena di dalam ayat itu surat Al-Hujurat dikatakan kan atqakum. Atqa itu kan berarti yang paling. Makna paling itu kan kalau dalam bahasa kita superlatif. Berarti kan ada yang menjadi pembandingnya. Ada orang yang bertakwa tapi tidak paling gitu ya. Dalam arti begini, yang namanya sidik, ya sifat sidik itu atau setiap sidik adalah takwa, tapi tidak setiap takwa itu menunjukkan kepada sifat sidik. Artinya ada orang yang mungkin dia tidak jujur, ada orang yang mungkin suka berdusta, ya dalam kehidupannya dia sering berbohong kepada sesama manusia. Tapi dalam hal-hal tertentu dia memiliki amal soleh, dalam hal-hal tertentu dia memiliki kebaikan. Yang karena sesungguhnya sifat kazib yang merupakan lawan dari sidik ini kadang juga Rasulullah labelkan kepada orang beriman gitu kan. Bahkan itu termasuk di antara tanda munafik secara amal yang namanya dusta ini. Nah, artinya bisa kita katakan orang yang berdusta bukan berarti tidak bertakwa. Tapi nilai takwanya ini ya berkurang. Sebagaimana amal itu yazid, iman itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Tetapi ketika seseorang sudah pada level siddiq di dalam beragama, bisa dikatakan dia sudah pada level takwa yang paling tinggi. Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah siddiq itu adalah satu level di antara level takwa dan itu yang paling tinggi, tapi bukan berarti orang yang tidak siddiq itu tidak bertakwa. Ya, karena ada orang yang berdusta tapi dia bertakwa dalam hal yang lain. Nah, jadi yang namanya ketakwaan itu ada levelnya, dan level tertingginya adalah siddiq. Tapi nanti di bawah siddiq ada level takwa-takwa yang lain. Ya, seperti itu ya. Ini hubungan antara dua istilah ini. Masih ada? Baik. Takbir. Yang kedua Ustadz dari Pak B15 Ron. Selanjutnya. Tanya Ustadz, ini agak menjurus ini ya, tendensius sekali ini kayaknya nih. Apa Ustadz? Hukum bagi sembako di jalan. Tanya Ustadz, hukum bagi-bagi sembako di jalan saat pandemi, walaupun niatnya baik, apakah diterima di sisi Allah? Nah, ini dicontohkan oleh orang nomor 1 di negara kita. Jadi ya masalah niat itu kan sirrun bainal abdi wa bainallah ya. Niat itu kan masalah rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menilai seseorang itu ikhlas atau tidak ya di dalam pembagian sedekah yang dia lakukan, ya itu tentunya yang Maha tahu adalah dirinya, yang Maha tahu adalah Allah tentu, dan yang kedua adalah dirinya sendiri gitu ya. Tapi memang kadang-kala Gus sekalian, ada yang namanya indikator-indikator. Ada yang namanya apa istilah kalau dalam bahasa Arab itu indikator ya, qoroin bahasa Arab. Ada indikator-indikator perbuatan itu tidak menunjukkan keikhlasan seseorang atau ketidakjujuran seseorang di dalam beramal. Itu ada kadang begitu ya. Ya mungkin salah satunya adalah ketika seseorang beramal, tapi kemudian dalam Al-Quran disebutkan kalau kita bicara sedekah, ya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza.
Ya janganlah kalian membatalkan nilai pahala sedekah kalian itu dengan al-manni wal adza. Al-manni itu artinya menyebut-nyebutkan sedekahnya dan juga dengan menampakkan sesuatu yang membuat orang yang menerimanya itu merasa dilecehkan gitu. Nah, itu juga menjadi indikator dia beramalnya tidak jujur dan tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa menjadi indikator ya. Tapi indikator tidak bisa menghukumi seseorang. Itu sifatnya hanya ya kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran saja. Masalah pahala dan tidaknya ya tentunya urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ditanya apakah sembako di jalanan yang biasa dikasih orang itu ikhlas atau jujur dalam beragamanya, ya tergantung. Tergantung apakah indikator bil manni wal adhannya tadi itu ditemukan gitu kan. Makanya saya pernah ditanya juga Pak, masalah begini. Hari ini kan banyak ya lembaga atau komunitas tertentu yang memobilisasi orang untuk beramal ya. Artinya mereka membuat komunitas-komunitas beramal yang atau lembaga yang kemudian menarik atau bukan menarik istilahnya mengajak orang untuk beramal lewat lembaga tersebut yang nantinya akan didokumentasikan. Biasanya kan gitu untuk dipertanggungjawabkan oleh lembaga ini kepada pihak penerimanya. Nah, saya biasa ditanya, ini boleh nggak sih sebenarnya mendokumentasikan hal tersebut? Ya, difoto lah, kemudian nanti dilaporkan dan seterusnya, yang bahkan diumumkan di masjid dan seterusnya. Ya, sebenarnya sih hukum asalnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Ya, hukum asalnya dalam arti mendokumentasikan suatu perbuatan yang baik, diantaranya adalah sedekah ini pada akhirnya boleh-boleh saja. Apalagi kalau itu sifatnya mewakili. Ya, artinya menjadi wakil atas derma dan sedekah yang dilakukan oleh orang lain yang kita tidak mengenalnya secara langsung gitu kan. Itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, sodakoh ini kalau dilakukan oleh pribadi secara mandiri, nah ini yang kita khawatir. Karena rupanya sodakoh secara mandiri ini, para ulama menganggap sunnahnya malah sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan zakat, Pak ya. Nah ini saya bedakan juga nih, aku jelasnya lebih luas ini. Sodakoh itu kan ada dua ya, ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Ya, sodakoh wajib diantaranya zakat. Para ulama sepakat, kalau zakat itu malah anjurannya terang-terangan. Ya, masalah niatnya ikhlas atau tidak itu urusannya dengan Allah SWT. Tapi kalau sodako yang sifatnya mandiri, tidak menggunakan lembaga atau komunitas tertentu, malah sunnahnya adalah sembunyi-sembunyi. Kenapa? Alasannya kenapa? Kata para ulama. Yang pertama, kalau zakat itu terang-terangan, alasannya adalah karena itu syiar. Dan suatu amalan yang hukumnya wajib. Yang kemudian syiar dan amalan yang wajib ini disunnahkan, dianjurkan melalui lembaga tertentu. Yang memang dia harus bilang, ini zakat saya. Gitu. Jadi nggak bisa dia mengatakan sodako atau istilah-istilah yang tidak menuju kepada zakat. Karena dikhawatirkan nanti salah paham dalam pendistribusiannya. Karena zakat ini kan distribusinya sifatnya spesifik. Hanya diberikan kepada 8 asnaf dan seterusnya. Tapi kalau yang namanya sodako, di satu sisi dia sifatnya fleksibel dalam distribusinya, maka prosesnya juga dianjurkan lebih baik tidak secara terang-terangan. Nah ini yang kadang banyak orang salah meletakkan prioritas gitu ya. Zakatnya malah sembunyi-sembunyi, tapi sodakonya malah terang-terangan. Nah ini yang keliru gitu. Nah jadi sekali lagi bisa jadi ketika seseorang memberi sodako terang-terangan di jalanan dan seterusnya, itu menjadi salah satu indikator dia tidak ikhlas. Ya kalau memang nanti melahirkan dua hal, dia menyebut-nyebut sodakohnya itu, atau yang kedua dia mengkondisikan penerimanya seakan mendapatkan dalam tanda kutip pelecehan dan perendahan terhadap diri mereka. Nah itu menunjukkan bahwa atau indikator bahwa tidak ada atau mungkin tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Tapi kalau misalnya sudah secara terang-terangan niatnya ingin agar orang lain mengikutinya seperti Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang bersedekahnya terang-terangan. Bahkan Rasulullah ketika mengatakan siapa yang mau bersedekah, langsung Abu Bakar As-Siddiq yang menampilkan dirinya di hadapan para sahabat dan tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan jangan bil manni wal adza. Setelah dia sedekah jangan menyebut-nyebut sedekahnya dan jangan mengkondisikan orang yang menerimanya seakan-akan orang yang direndahkan harga dirinya. Nah ini dua syarat ini yang membuat sedekah secara terang-terangan itu mudah-mudahan tidak termasuk sedekah yang tidak jujur dan ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu Bapak sekalian. Jadi lembaga masjid boleh nggak ngumumin sedekah? Alison ngadain nggak? Boleh, Ustaz, tapi pakai hamba Allah, Ustaz. Ya Allah ya nggak apa-apa. Pakai hamba Allah, Ustaz. Yang sedekah pakai hamba Allah. Terus atas nama kalau yang zakat sih harusnya terang-terangan. Nah itu udah sesuai. Ya begitu. Sebaiknya seperti itu. Baik. Baik, Ustaz. Nah, ini
Kayaknya menjurus Halo? juga nih yang masih ada tuh kayaknya di chat. Kayaknya menjurus juga ini. Aduh, Pak Bisman. Hukumnya kritik Halo, halo. pemimpin. Wah, nggak start. Suara saya kedengaran nggak? Putus-putus. Baik, Putus-putus ya? saya ambil alih Kedengaran, coba ya. Ini ada pertanyaan sedikit menjurus nih. Harusnya pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa difilter juga. Tapi mungkin bisa dibantu dijawab oleh Ustaz. Iya, iya. Pertanyaannya, hukumnya kritik pemimpin di bulan puasa. Apakah pemimpin yang zalim sekalipun Islam wajib diturunkan atau didukung? Taunya zalim dari mana nih? Gawat juga nih. Silakan Pak Ustaz. Aduh, harus hati-hati nih. Iya, hati-hati. Nanti sama pihak Zoom dijual nih videonya. Gawat ini makanya. Ya, jadi mengkritik pemerintah ini memang istilah yang menurut saya ambigu ya. Maksudnya ambigu itu bukan ambigu, istilahnya istilah yang sifatnya masih ihtimalnya atau kemungkinan maknanya banyak ya. Karena istilah kritik ini bisa boleh, bisa tidak boleh kalau ditujukan kepada pemimpin ya. Karena ada juga kan sebagian orang yang melarang kritik pemerintah akhirnya dituduh khawarij. Sebaliknya ada juga orang yang harus kritik ke pemerintah ya, walaupun sampai harus menjelek-jelekan aibnya, menyebar-nyebarkan aibnya, walaupun juga ada kaitannya dengan kebijakan. Akhirnya dituduhlah orang yang tidak mengkritik pemerintah dengan istilah murjiah. Jadi antara khawarij dan murjiah ini saling bertengkar ini gara-gara masalah persoalan kritik pemerintah gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih sikap Ahlus Sunnah yang menengahi antara dua sikap ekstrim ini? Ya kalau Ahlus Sunnah mengatakan kritik kepada pemerintah boleh, dan itu dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in. Ya bahkan ada di antara sahabat Nabi yang sampai dihukum mati gara-gara mengkritik pemerintah dengan cara terang-terangan, yaitu Sa'id ibn Jubair, murid dari Abdullah bin Abbas, sampai dihukum mati oleh Al-Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Dan dalam catatan sejarah, kritik mereka ini tidak diam-diam, ya bukan kritik yang kemudian empat mata antara presiden dengan rakyat, enggak, langsung dia di hadapan rakyat yang banyak, sampaikan kebenaran walaupun itu sangat berkonsekuensi pada jiwanya misalnya. Makanya kan dalam satu hadis juga disebutkan di antara jihad yang terbesar adalah berkata hak di hadapan penguasa yang zalim gitu. Tapi dengan catatan, nah ini yang kadang kita perlu menggunakan kaedah-kaedah pengkritikan yang benar, yang tidak bertentangan dengan syariat. Apa itu kaedahnya? Pertama, mengkritik itu memang pada hal yang sesuatu yang memang itu kebijakan yang menyimpang gitu. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya masih praduga, sesuatu yang bersifat hoax dan seterusnya. Sesuatu yang memang betul-betul itu kebijakan yang menyimpang. Makanya kritik yang dilakukan oleh rakyat Mesir yang dipimpin oleh anak dari Abu Bakar kepada Khalifah Utsman itu dianggap pemberontakan oleh para ulama. Karena itu adalah kritik yang dilakukan atas dasar isu-isu yang tidak benar, yang ujungnya adalah kematian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jadi harus sesuai dengan informasi yang benar. Makanya perlu difilter juga informasi yang terkait dengan masalah pemerintah ini gitu ya. Dan yang kedua, kritik ini juga harus mengikuti kaidah-kaidah dalam dakwah. Dakwah itu kan salah satu kaidahnya begini, jangan menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya. Jadi mengajak orang kepada kebaikan itu jangan sampai menimbulkan mudarat yang lebih besar. Misalnya begini, satu sederhana. Kita mau mengingatkan orang yang lagi minum khamr misalnya, pas lagi dia mabuk. Ya jangan diingatkan saat dia lagi mabuk. Karena bukan hanya mabuknya yang nanti menjadikan dia berdosa, tetapi akhirnya karena mabuknya dan tidak sadarnya itu malah membuat dia berani untuk membunuh dan mengancam jiwa manusia. Berarti kan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, maka di sini kaidah dakwah juga harus dijaga di dalam proses mengkritik pemerintah. Jadi saya katakan mengkritik pemerintah itu boleh-boleh saja, tapi tetap dengan koridor yang disyariatkan di dalam Islam. Malah kalau misalnya kita tidak mengkritik pemerintah dalam kebijakan yang menyimpang, ya kita tidak bersuara, nah ini dikhawatirkan menjadi pembenaran untuk pemerintah ini melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang disepakati gitu. Karena hari ini Bapak sekalian, kayaknya agak sulit juga ya masyarakat kita ini kalau mengkritik secara langsung. Berapa lapis itu penjagaan pemerintah ya. Khususnya kalau kita bicara presiden misalnya atau bicara kepala daerah itu kan dijaganya berapa lapis, itu agak sulit juga. Nah, media sosial menjadi wasilah, media sosial menjadi sarana untuk bisa mengkritik menggunakan pembangunan opini dan seterusnya. Tapi kadang yang menjadi masalah media sosial ini seperti pisau juga, punya dua fungsi, positif negatif gitu ya. Punya dua peran. Nah, maka di sini yang kita berhati-hati adalah jangan bermedia sosial dengan sembarangan.
Nah, jadi saya pikir inilah sikap yang menurut saya lebih tepat, tidak jatuh kepada paham khawarij yang kemudian mengkritik dalam tanda kutip sampai membolehkan memberontak kepada pemerintah yang sah, tidak konstitusional, tapi tidak juga jatuh kepada orang-orang murji'ah yang bahkan menganggap kritik pemerintah itu dianggap dosa besar gitu ya. Nah, itu juga keliru juga. Nah, jadi pertengahan silakan kritik tapi dengan cara yang sesuai dengan kaidah dakwah di dalam syariat Islam atau sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negeri kita. Kalaupun kemudian mendapatkan risiko dari kritik ini, ya tanggunglah. Tanggunglah risiko itu, karena itu merupakan bagian dari konsekuensi kita menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, para sahabat Nabi juga mengkritik pemerintah saat itu. Para sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Hasan bin Ali mengkritik para khulafa dari Bani Umayyah. Sa'id bin Jubair mengkritik Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Ja'far As-Shadiq mengkritik Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Imam Syafi'i mengkritik Khalifah Harun Rasyid. Ya, semua ulama-ulama besar kita ini ada contoh-contoh yang bisa kita ambil sebagai teladan. Bagaimana mereka tidak tidak begitu saja menerima kebijakan pemerintah kalau menyimpang dari aturan syariah. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pak Bisron, apakah ada tanggapan? Apa sudah jelas dengan jawabannya, Ustadz? Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa waktu juga sudah semakin dekat menjelang berbuka puasa. Kita tutup aja sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Ustadz Ihsan Ansori yang telah memberikan ceramahnya kepada kita tentang kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita kaji dan kita dengarkan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Saya rasa cukup sekian kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita tetap melanjutkan kajian-kajian online kita menjelang berbuka puasa. Kepada Pak Marianto mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Oh, Pak Marianto lagi keluar sebentar. Pak Hari, Pak Dedi, Romansa gimana pertanyaannya tadi? Oke, dijawab? Ini nggak ada buka bersama virtual ya? Oh, kita mau coba adain itu sebenarnya itu buka puasa bersama virtual ya kan. Cobain saling masing-masing kopinya manis nggak? Ya kan? Masya Allah. Saling berbagi. Saling berbagi. Coba ini Pak Marianto mungkin baru masuk, ada yang mau disampaikan mungkin oleh beliau. Oke. Ya, baik. Afan Ustadz, internetnya nggak stabil. Mungkin tadi ada pertanyaan Pak Bison tadi ya, nggak stabil. Ya, alhamdulillah. Jadi internetnya nggak stabil. Tadi keluar sendiri tiba-tiba gitu ya Ustadz ya. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustadz atas penjelasan mengenai as-sidq ini. Jadi as-sidq ini ternyata bukan hanya sekedar sifat atau akhlak ya, tetapi juga beragama dengan benar pun itu juga termasuk as-sidq. Beragama dengan benar, berperilaku dengan benar, berpikir dengan benar itu juga merupakan as-sidq. Dan itu nantinya akan menjadi sebuah akhlak ya, yang nantinya kemudian akan menjadi tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Ini luar biasa Ustadz. Tadi sebenarnya mau nanya juga tadi itu. Karena as-sidq itu kan lawannya al-kazib. Dusta saja. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya dusta yang diperbolehkan di dalam agama? Tapi nggak tahu nih ini waktunya ini yang mungkin kita agak kurang ya teman-teman. Lanjut. Tanggung. Jam 17.41. Tanggung katanya. Masya Allah. Kita selesai pas azan ya. Karena azan itu 17.50 kalau tidak salah ya, sekitar 17.50 atau 17.49. Mungkin satu lagi Ustaz, penasaran Ustaz ini. Kira-kira ada nggak sih dusta yang diperbolehkan dalam agama gitu? Dan apakah itu menyalahi dari sifat as-sidq itu Ustaz? Enggak, ada. Dalam hadis ada disebutkan dusta yang dibolehkan gitu ya. Tapi ini maksudnya dusta yang dibolehkan ini kita analogikan sama seperti ghibthah. Seperti hasad. Ya, jadi hasad itu kan hukum asalnya haram, ya. Tapi kan Rasul menyebutkan ada hasad yang dibolehkan bahkan dianjurkan, disebut dengan ghibthah. Jadi kazib juga seperti itu, ada sesuatu yang dibolehkan.
Dan disebutkan dalam hadis Nabi kalau tidak salah ada 3 bentuk kazib yang dibolehkan dalam syariat, ya. Yaitu saya ingat kalau nggak salah 2 aja ya. Ya pertama adalah dusta dalam rangka lil islahi zatil bain. Dusta dalam rangka untuk mengislah, melakukan perbaikan antara 2 saudara yang sedang bermusuhan. Jadi artinya ya tentu dusta dalam hal ini maksudnya adalah semacam strategi agar mereka kemudian bisa saling berbaikan kembali meskipun sampai harus berbohong gitu ya. Yang kedua adalah dustanya seorang suami kepada istrinya. Ya dalam konteks yang benar ya. Bukan dusta kan ada simpenan, bukan itu gitu ya. Tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan suami-suami, tolong. Jadi dusta yang membuat hati istri itu senang lah gitu. Makanya dusta yang kedua ini harus menimbang-nimbang kira-kira resikonya apa gitu ya. Harus hati-hati, jangan sampai risikonya malah kebalikan dari yang diniatkan. Dan yang ketiga ini dustanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ketika beliau berdusta saat meletakkan kapak gitu ya di leher di leher berhala yang paling besar untuk kemudian menjadi strategi juga agar umat atau orang-orang kafir saat itu kemudian sadar dengan kesalahan mereka. Jadi inilah yang dibolehkan dalam syariat. Tapi hukum asalnya tetap tidak dibolehkan ya. Karena dusta itu termasuk sifat yang tercela. Nah, jadi ini sifatnya pengecualian. Nah, sama seperti hasad tadi pengecualian juga ya. Sama Pak, jujur juga kadang perlu tempat juga gitu ya. Jangan jujur itu juga sembarangan gitu ya. Kita pas lagi bertamu di tempat rumah teman kita, kebetulan makanan yang nggak enak, langsung ngomong aja di hadapan teman kita ya kan nggak benar juga gitu kan. Jadi jujur juga harus menjaga hati saudara kita juga itu. Jadi ya insya Allah intinya sifat adil meletakkan sesuatu pada tempatnya masing-masing seperti itu. Ya begitu Pak Marianto. Oh, itu saja. Jadi ada beberapa yang bisa dimaafkan Ustadz ya. Itu dimaafkan Ustadz ya atau dimaafkan malah dianjurkan. Oh dianjurkan malah ya. Malah dianjurkan. Iya. Nah ini nanti merembet Ustadz nih. Ini merembet juga pertanyaannya. Putus. Aduh, sepertinya sinyalnya merembet juga nih. Halo. Bisa bisa. bisa. Mohon maaf nih unstable. Jadi merembet juga nanti pertanyaannya Ustadz ini seperti tadi yang di chat di sini kan. Wah, sepertinya sinyalnya udah mau minta buka nih, Pak Marianto nih. Merembet kemana nih? Merembet. Jangan dijawab, jangan. Jangan ini. Yang merembet bahaya deh. Iya, merembet udah bahaya deh. Ya udah. Gimana? Sepertinya ini juga waktunya sudah makin mendekati berbuka ya, 5 menit lagi. Jadi kita bisa persiapan bersama keluarga untuk menyiapkan buka puasa. Jangan lupa doa Mustajab. Ya, doa Ustaz. Mungkin bisa ditutup oleh Ustaz dengan doa. Nah, ini Pak Marianto udah masuk lagi nih. Gimana Pak Marianto? Ya, jangan lupa doa di menjelang buka puasa saja. Masing-masing berdoa dengan keinginan. Betul. Pak Marianto ada mau disampaikan lagi? Sudah stabil? Saya kira cukup kali ya. Nanti malah tambah ramai nggak selesai nih. Ya. Merembet. Harus bisa merembet nih, tambah panjang nih. Nah itu tadi ada ini Ustadz, ada joke Ustadz itu ya. Jadi ada seorang suami tanya sama Ustadz, batal nggak kalau seorang suami mengatakan I love you kepada istrinya pada saat puasa? Gitu ya. Kata Ustadznya batal. Kenapa? Karena berbohong katanya. Ini kayaknya batalnya dengan cara yang lain ini kayaknya. Katanya batal. Kenapa? Karena bohong kamu. Baik, itu sekedar joke aja Ustadz ya. Jadi terima kasih Ustadz dan sama-sama. Jamaah sekalian sudah hadir dalam kajian kita. Mudah-mudahan kajian kita ini kajian Riyadhus Shalihin mulai dari awal sampai akhir sampai dengan bab as-sidq ya, bab jujur ini. Mudah-mudahan kita pahami bersama dan bisa menjadi bagian dari ilmu dan insya Allah akan kita praktikkan atau kita amalkan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar lagi kurang lebih sekitar 3 menit lagi kita akan berbuka.
Selamat berbuka, Ustadz. Jazakallah khair atas ilmunya, sehat semuanya. Keluarga juga sehat semuanya. Demikian juga jamaah-jamaah yang lain. Kita buka bersama ya di rumahnya masing-masing maksudnya ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asisten. Ya, sama-sama. Pak Masya Supar. Allah, Pak Supar. Masya Allah. Apa kabar, Pak Supar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz ini Eri. bisa jamaah lagi nih kita nih. Amin. Ustaz Eri. Gimana Ustaz Heri? Syekh Heri? Syekh Heri di unmute. Kita buka dulu dia. Ayo semuanya. Nggak ada suaranya Ustaz Heri. Unstable juga nih kayaknya. Kayak saya juga unstable tuh. Ah, Oke Pak Amal, jazakallah khair ya. Makasih. Pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supar, semuanya Fali. Pak Heri itu ada suaranya ya.